Di tahun ini pasti tidak mudah. Tetapi biar firman Tuhan menuntun kami. Firman Tuhan berbicara kepada kami. Hari ini apa yang harus kami lakukan. Tuhan berkati kami ketika mendengar firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mendapat kekuatan dan pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, yang sangat membutuhkan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kita masih di awal tahun baru ya, tergolong tahun baru. Masih sangat awal sekali, minggu kedua. Dan hari ini kita akan bicara satu tema, hadapi masa depan bersama Allah. Hadapi masa depan bersama Allah. Ada seorang wanita namanya Rini, usianya 35 tahun. Dia punya suami dan 5 orang anak. Saudara, dia mengalami stres yang sangat-sangat berat di dalam hidupnya. Bahkan bertubi-tubi, gak habis-habisnya. Dari tahun lalu, akhir tahun lalu, sampai masuk tahun baru ini, dia belum selesai, saudara. Dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Suaminya sakit jantung. Uangnya habis, terkuras tabungannya untuk berobat. Dia juga bingung, saudara, bagaimana dia bisa dapat surat SP dari kantor. Terancam PHK karena dia sering izin. Belum lagi soal anak, saudara. Begitu depresinya dalam hidupnya. Sampai hari ini dia masih ngalaminnya, saudara. So, saya nggak tahu, mungkin saudara juga punya pengalaman yang sama. Sampai hari ini saudara masih dalam depresi yang berkepanjangan. Dalam stres yang berkepanjangan sampai hari ini. Dalam musibah yang berkepanjangan sampai hari ini. Sehingga membuat saudara gentar untuk menghadapi tahun ini. Menjalani tahun ini, saudara. Saudara, di dalam kelelahan dan stresnya Rini. Satu hari dia berdiri hanya bisa terbaring di atas ranjangnya. Melihat ke langit-langit dan dia berteriak, saudara, apa yang harus saya lakukan? Siapa saja yang ada di sini, tolong kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara, dia hanya memandang langit-langit dan langit-langit itu berkata, taruh harapanmu di atas, di langit di atas. Lalu dia melihat lagi ke bawah sedikit, ada AC di ruang kamar. AC itu berkata, be cool, tetap tenang. Dia menulis sedikit lagi, ada jam dinding di sana. Jam itu berkata, jangan berhenti, jangan menyerah. Dia tengok ke kiri, ada cermin di meja rias. Cermin itu berkata, tersenyumlah, tersenyum. Dia melihat lampu kamarnya. Lampu itu berkata, tetaplah bercahaya, bersinar, terus terang dan terang terus. Di samping meja rias ada Alkitab. Satu Alkitab buku yang sudah lama, sudah berdebu, sudah tua Alkitabnya. Alkitab itu berkata apa, saudara? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau engkau buka Yeremia 17 ayat 7, kamu akan menemukan apa yang Tuhan ingin katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan.
Saudara, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di hari depan kita yang tidak pasti ini? Apa berkat yang Tuhan akan sediakan buat orang-orang yang mengandalkan Dia? Hari ini saya ajak kita merenungkan dua kebenaran dari firman Tuhan ini yang saudara bawa pulang untuk dilakukan. Saya melanjutkan dengan ayat yang ke-8 di situ dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kebenaran yang pertama, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan memiliki sumber kehidupan yang tidak terbatas. Karena Tuhan tidak terbatas. Di ayat 8 yang bagian atas, bagian A, di situ dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, air itu sumber buat pohon. Sumber kehidupan untuk pohon, saudara. Pohon tidak akan kekurangan kalau selama dia itu dekat dengan sumber air. Di tepi air itu, dia mendapat sumbernya ada di situ, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau pohon itu nggak punya sumber, nggak ada air di sekitarnya, kering, saudara. Batangnya kering, daunnya patah, boro-boro bicara buah, daun pun nggak ada. Ini gambaran kehidupan yang terasing, yang gersang, yang suram, saudara. Kalau orang mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, dia seperti terkutuk hidupnya. Seperti pohon, saudara, gak ada masa depan. Itulah kehidupan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri tanpa Tuhan, saudara. Dan saya yakin kita gak mau hidup seperti itu, bukan? Kita gak mau masa depan kita seperti ini, gersang, kering, suram. Tuhan Yesus berkata kepada kita, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, saudara jauh dari sumber. Saudara gak punya sumber apa-apa. Kita semua akan kehilangan harapan, kehilangan sumber. Tapi kalau di dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, kita itu dekat dengan sumber. Kita ada bahkan di dalam sumber itu, saudara sekalian. Maka kita akan pasti dikatakan bisa berbuah, saudara. Di luar Tuhan kita tidak akan ada hasilnya apa-apa. Lakukan apapun tidak akan ada hasilnya. Tapi di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan itu sumbermu. Tuhan pasti berlimpah. Karena punya sumber. Saya pernah lihat pohon, saudara, yang ditanam di tepi sungai itu beda sekali dengan yang tidak punya sumber. Daunnya aja segar hijaunya. Batang pohonnya besar. Cabangnya banyak. Buahnya besar-besar. Ini gambaran kehidupan yang melimpah, saudara. Itu bukan dari dirinya sendiri. Tapi karena dia punya sumber yang dia bisa akses terus untuk hidupnya. Mengalir terus di dalam hidupnya. Dan hidupnya menjadi bisa melampaui, berbuah lebih daripada yang dipikirkan. Saudara mungkin ingat kisah Salomo ya. Kalau sudah baca Alkitab, baca kisah Salomo, ini salah satu cerita yang sangat indah, saudara. Salomo itu diangkat menjadi raja sangat muda usianya. Mungkin belasan tahun, mungkin masih anak-anak muda atau 20-an tahun, saudara. Sangat hijau, saudara. Tapi dia dipercayakan jadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Bagaimana seorang yang tidak berpengalaman memimpin sejumlah besar bangsa umat Tuhan itu? Dia nggak punya pengalaman, dia sangat gentar apa yang harus dia lakukan ke depannya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia datang kepada panglima-panglima senior di zaman bapaknya Daud? Tidak.
Apakah dia datang kepada penasehat-penasehat di zaman Raja Daud ayahnya? Tidak, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa yang dia lakukan? Dia cari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Di dalam tawarik itu dia minta kepada Tuhan. Berikan kepadaku hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Dia sadar dia terbatas. Dia sadar dia tidak mampu lakukan perkara besar. Sebab itu dia minta hikmat dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan kepada dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena yang kau ingini dan kau tidak minta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak minta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau minta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kata Tuhan, kebijaksanaan dan pengertian ku berikan kepadamu. Selain itu aku berikan juga kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara, dia sangat mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan juga bukakan dan limpahkan banyak hal yang lain. Saya kagum ketika dia memutuskan kasus perebutan bayi. Saudara. Waktu saya masih sekolah minggu dulu baca bagian itu saya sangat kagum sekali. Bagaimana dia bisa putuskan, oh ini ibu yang asli nih dari bayi ini. Oh ini ibu yang palsu. Kalau saya udah mungkin bisa salah putuskan, saudara. Dan itu menjadi rasa bersalah seumur hidup, salah kasih bayi orang. Tapi Salomo bisa memutuskan dengan tepat, saudara. Mengandalkan Tuhan sumber hikmat untuk dia. Sumber pertolongan di dalam hidupnya. Dia bisa putuskan dengan tepat sekali, saudara. Saudara, seperti itulah kalau orang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun ada perkara besar yang dia sulit sekali tangani dan dia tidak mempunyai kemampuan. Tapi hikmat Tuhan, kekuatan, pertolongan Tuhan ada untuk orang-orang yang mengandalkan dia. Saudara, saya nggak tahu saudara tahun ini sedang mengalami apa. Saudara. Apa yang saudara takutkan di tahun ini? Mungkin saudara takut mengalami krisis finansial tahun ini. Karena isu ini naik, ekonomi susah. Mungkin saudara juga takut dipecat karena persaingan usaha sekarang juga nggak gampang dalam pekerjaan. Mungkin juga saudara takut karena menghadapi situasi yang saudara tidak bisa prediksi. Saudara takut ini, takut itu. Takut masa lalu sudah nggak bisa lepaskan dan memulai tahun yang baru dengan lebih ringan. Banyak takut ini dan takut itu, saudara. Siapa yang kita andalkan tuh, saudara? Siapa yang kita pegang untuk hari depan? Tadi worship leader ngajak kita nyanyi satu lagu pertama. Masih ingat lagunya? Satu-satunya yang ku andalkan. Betul? Satu-satunya yang ku percaya. Apa lanjutannya? Engkau sumber kekuatan. Apalagi? Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Ingat, Tuhan itu sumber kehidupan buat kita yang tidak terbatas. Saudara butuh apa? Dia punya. Dia sediakan. Andalkan dia. Andalkan Tuhan. Janji firman Tuhan sudah jelas sekali. Lagu-lagu mengingatkan kita, firman Tuhan ingatkan kita janji Tuhan. Saudara tidak akan kekurangan kalau mengandalkan dia. Burung saja di udara dia pelihara. Yang harganya berapa duit. Bunga di bakung yang hari ini ada, sore udah layu. Tuhan kasih makan. Saudara takut apa hari depan?
Andalkan Tuhan sebagai sumber kehidupanmu. Ingat janji Tuhan. Renungkan janji Tuhan, simpan janji Tuhan di dalam hati, itu pegangan kita. Maka tahun ini saudara yang sudah lama Alkitabmu berdebu dan tidak pernah dibuka, baca lagi janji Tuhan di situ. Kalau saudara buka aplikasi, saya nggak tahu saudara punya aplikasi Alkitab nggak di handphone saudara? Orang Kristen punya aplikasi Alkitab nggak di handphone? Yang punya boleh angkat tangan. Puji Tuhan ya. Ada nggak yang nggak punya? Punyanya Shopee, punyanya Topet, punyanya apa lagi? Tiket.com buat jalan-jalan. Punyanya apa lagi? Mungkin punya. Oke, saudara bilang saudara punya, tapi dibuka nggak? Saudara, maka mulai tahun ini luangkan waktu lebih banyak baca Alkitab di rumah. Supaya saudara kenapa? Supaya mengetahui janji Tuhan, mendapat kekuatan dari situ. Baca Alkitab baik pribadi maupun bersama keluarga, ajak semua baca. Sehingga bukan saudara saja yang dapat, tapi seluruh keluarga juga dikuatkan. Apa janji Tuhan di dalam firman-Nya. Pegang itu. Kalau saudara tidak pernah baca, saudara mau pegang apa? Janji Tuhan nggak tahu. Kalau saudara mendengar khotbah seperti ini, dengar baik-baik, renungkan baik-baik, mengerti baik-baik, simpan di dalam hati. Maka satu-satu firman itu akan berbicara kepada saudara kalau saudara lagi keadaan takut. Firman Tuhan katakan jangan takut. Mau gak saudara mulai tahun ini, masih awal tahun 2025. Baca Alkitabmu. Alkitab yang Tuhan sudah berikan. Renungkan dengan baik. Saudara akan mempunyai terang. Saudara akan mendapatkan petunjuk. Saudara akan mendapat kekuatan di situ. Mau saudara? Baca. Tekad. Yang kedua saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti berhasil. Sekalipun situasi hidupnya sangat sulit. Perhatikan ayat yang 8 itu tadi. Khususnya bagian bawah. Ada banyak kata tidak, saudara. Tidak mengalami datangnya panas, terik, kering. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak, saudara. Saudara, panas terik dan tahun kering itu situasi yang tidak menguntungkan untuk pohon, bukan? Ya, tapi itu bisa terjadi. Setiap tahun ada masanya tahun kering, panas terik itu pasti ada. Demikian kesulitan juga nggak mungkin satu tahun lancar. Pasti ada kesulitan, panas terik yang menyakitkan, ya, panas terik yang tidak ada sumbernya sama sekali. Sepertinya seperti itu. Tapi di kala situasi buruk itu datang, situasi kering datang, situasi panas itu datang. Kok ada pohon yang tetap bisa berbuah, saudara? Ada pohon yang sepanjang tahun bisa tetap menghasilkan. Meskipun ada musim-musim panas dan kering dan tidak ada air. Artinya dia punya sumber, saudara. Seperti poin 1 tadi saya katakan. Tapi untuk menghasilkan buah, saudara tidak hanya butuh sumber. Ada hal lain lagi yang akan dikerjakan di dalam pohon itu. Yaitu apa, saudara? Dibersihkan. Ya, dalam perumpamaan dalam Yohanes 15 itu ayat 2 itu Tuhan juga pernah ngomong begini ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Dan setiap buah ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia makin atau lebih banyak berbuah. Dibersihkan, saudara. Dibersihkan tuh nggak enak. Yang kita alami tuh nggak enak, dipotong, ya, digunting, dibuang ranting-ranting, dibersihkan supaya lebih berbuah. Saudara harus lihat kesulitan itu seperti itu, seperti pembersihan, seperti pemurnian hidup kita. Kita diuji di situ. Kita mengalami banyak hal yang kita nggak inginkan, tapi itu seperti pembersihan yang Tuhan kerjakan. Supaya apa tujuannya? Supaya berbuah.
bahkan lebih banyak berbuah. Saudara sekalian, jadi yang disebut dengan berbuah, menghasilkan buah, atau berhasil di dalam hidup ini, itu bukan tentang apa yang saudara dapatkan dan saya dapatkan di tahun ini. Seberapa banyak yang kita dapatkan, kekayaan materi. Bukan itu ukuran keberhasilan. Yang dimaksud dengan berhasil di sini adalah seberapa banyak buah itu bertahan di dalam kesulitan dan tetap menghasilkan buah. Menghasilkan buah itulah berhasil. Berbuah, berhasil, punya hasil. Jadi saudara, mari kita lihat itu definisi Alkitab tentang berhasil. Saudara, itu bukan apa yang saudara dapat, tapi apa yang saudara berikan, saudara hasilkan, saudara pancarkan untuk orang lain nikmati dalam hidup saudara. Tuhan Yesus itu berhasil gak dalam hidupnya? 3,5 tahun di dunia ini. Berhasil. Apa ukurannya? Bukan dia mendapatkan semua keinginan dunia, tapi justru dia memberikan dirinya. Dan dia berhasil melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan sambut dia. Setelah itu berhasil. Jadi seberapa besar kita sudah menjadi berkat dalam hidup kita meskipun sulit. Orang bilang sulit, saya gak bisa jadi berkat. Saya sendiri aja ada masalah, bagaimana jadi berkat? Enggak. Setiap musim, tanpa ada musim kering atau musim subur pun sudah tetap bisa berhasil. Menjadi berkat dan berbuah. Saudara pasti tahu orang ini. Sudah banyak sekali YouTube-nya saudara. Orang sangat terkenal. Nick Vujicic. Lahir tahun 82 di Australia. Sekarang katanya dia menjadi seorang pengkhotbah di mana-mana. Dia lahir tanpa lengan, tanpa kaki. Sudah bisa bayangin orang hidup dengan tanpa lengan, tanpa kaki. Bagaimana perjuangan dia untuk makan. Mungkin dia harus makan begini langsung. Mulutnya di piring. Seperti binatang mungkin. Mungkin bagaimana dia bisa ganti baju, pergi ke toilet. Bagaimana dia bisa pindah satu tempat ke satu tempat lain untuk lebih cepat. Itu perjuangan bukan? Perjuangan. Sulit gak? Sulit sekali. Belum lagi dia dibully saudara waktu dia masih usia-usia muda itu. Teman-teman sebayanya. Sampai dia rendah diri. Sampai kepikir bunuh diri. Tetapi dia menemukan kekuatannya, bertahan, melewati masa-masa sulitnya. Seperti Tuhan bentuk karakternya begitu tangguh sampai hari ini. Karena di dalam Tuhan. Di dalam imannya kepada Tuhan. Maka sampai hari ini dia keliling dunia. Untuk memotivasi orang-orang jangan menyerah. Jangan takut dengan ketidakmampuan saudara. Pesannya cuma satu saudara. Semua orang bisa menemukan kekuatan. Semua orang bisa mengatasi rintangan. Apabila mengandalkan Tuhan. Sih? Orang mengandalkan Tuhan gak ada yang mustahil. Sebab bukan kita. Ada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti aman. Di situasi paling buruk pun. Bukan hanya aman. Tapi berhasil. Berbuah dalam hidupnya sekalipun lewat kesulitan, tantangan di tahun ini. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami saat ini di tahun ini, di awal tahun. Mungkin saudara dapat berita sakit penyakit saya sudah kronis, usia saya nggak lama lagi. Mungkin juga saudara sedang mengalami konflik yang berkepanjangan di keluarga, gak habis-habis, ribut terus sampai hari ini. Mungkin saudara juga sering salah dimengerti di dalam keluarga atau relasi, sehingga sudah stres, depresi sampai hari ini, gak tahu jalan keluarnya. Sudah berbeban berat, urus anak, mendidik anak, bebannya berat sekali. Apa yang Tuhan katakan? Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Saudara mau datang kepada Tuhan? Mau cari Tuhan? Cari siapa?
Tuhan katakan datang kepadaku, aku akan beri kelegaan kepada saudara. Mari tahun ini tekad lagi saudara. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Berdoa minta kepada Tuhan pertolongan dan kekuatan. Saudara masih berdoa di rumah. Masih punya waktu berdoa selain doa makan, doa tidur. Saudara punya waktu khusus doa untuk hal lain. Ada waktu saudara berdoa sendiri. Masih enggak? Cerita kepada Tuhan apa yang saya alami. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan. Masih? Mulai tahun ini lebih rajin saudara. Lebih rajin terhubung dan selalu berkoneksi, berbicara kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Bicara, doa. 5 menit, 10 menit di kamar. Baik pagi hari, siang hari atau malam hari. Doa. Saya juga dorong saudara bukan hanya di rumah saja doa sendiri. Di kamar tertutup tersembunyi. Tapi doa juga bersama-sama dengan orang percaya yang sepenanggungan. Yang sama-samanya punya pergumulan yang bisa saling menguatkan. Tahun ini mau saudara lebih berdoa lagi di gereja, di doa Rabu malam. Atau Sabtu pagi. Doa di situ saudara. Kita kalau dalam kesulitan bukan hanya pikir diri sendiri tapi orang lain juga perlu sama-sama. Kita doakan orang lain, orang doakan kita. Mau gak saudara? Lebih berdoa tahun ini. Mengandalkan Tuhan. Doa itu tanda kita mengandalkan Tuhan. Kita gak mampu. Tapi kita mau. Saudara mau? Kesulitan memang ada. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Andalkan Tuhan. Saudara akan mengalami pertumbuhan, berbuah dan berhasil. Untuk menutup firman Tuhan saya ajak kita nyanyi satu lagu sama-sama. Yang mengingatkan kita. Jangan pernah menyerah. Ada Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara pasti tahu lagu ini. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Sambil kita bertekad kepada Tuhan. Saya mau lakukan. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau baca firman lebih sungguh. Saya mau berdoa di hadapan Tuhan.